Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pendengar Lentera Ramadan yang berbahagia, segala puji kita haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah di muka bumi, mengemban amanat yang sangat mulia, amanat rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Gema sholawat beserta salam kita haturkan, kita curahkan kepada baginda kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Rasul Pamungkas. Beliau mengetaskan umat manusia dari kehanyutan kejahiliahan, dari kehanyutan kemaksiatan, dari kehanyutan kegelapan menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tak ayal jika beliau menjadi panutan umat manusia. Gerak-gerik beliau, kehidupan sehari-hari beliau, hingga cara berpakaian beliau diikuti oleh seluruh umat manusia. Banyak umat manusia yang bertanya kepada beliau tentang agama Allah. Contohnya seperti Abu Amr, atau ada yang menyebutnya Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ungkapan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain kecuali kepada engkau." Rasul pun menjawab, "Katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Dari hadis ini dapat kita petik bahwasanya sangat pentingnya istiqomah. Istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam beribadah. Seperti yang kita rasakan, menjalankan yang namanya istiqomah itu sangat sulit. Bahkan saat film Dilan 1990 itu booming, kata-kata rindu itu berat diganti sama orang-orang. Bilang sama Dilan, yang berat itu bukan rindu, tapi istiqomah berjamaah 5 waktu. Benar, itu sangat benar. Istiqomah itu sangat berat. Contohnya, di bulan Ramadan kita bersama-sama membaca firman-firman Allah. Di bulan Ramadan kita bersama-sama meramaikan masjid. Kita bersama-sama meramaikan musola. Kita bersama-sama berpuasa untuk belajar menahan nafsu. Akan tetapi semua itu hilang ketika bulan Ramadan telah usai. Semua orang berpaling, yang awalnya beribadah menuju mencari, mengejar-ngejar perihal dunia. Mereka melupakan ibadah, lembur bekerja untuk mencari hal-hal dunia. Ini merupakan hal biasa yang terjadi di kehidupan kita. Ketika Ramadan usai, musola, masjid bagaikan bangunan yang tak terpenghuni. Jarang orang-orang yang membaca firman-firman Allah. Banyak orang-orang yang melakukan maksiat lagi. Padahal kita semua tidak tahu amal apa yang telah diterima oleh Allah yang selama ini telah kita kerjakan. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Al-Hikam, la amala arja lil qubuli min amalin yaghibu anka suhudu wa yuhtakaru indaka wujudu. Bahkan sudah banyak cerita yang mengisahkan Allah menerima amalan yang sepele di pandangan kita. Contohnya seperti cerita Imam Al-Ghazali. Beliau adalah ulama masyhur.
Beliau adalah pengarang kitab. Kitabnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi bukan amalan tersebut yang membawanya menuju surga. Malah amalan yang sepele yang ia tidak sadar bahwasanya amal itu yang membawanya ke surga. Yaitu ketika ia mengarang kitab, menulis kitab, datang seekor lalat. Seekor lalat ya, bukan seekor nyamuk. Kalau seekor nyamuk nanti jadi lagu anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Itu kalau lagu anak-anak. Kalau ini lalat. Lalat datang lalu hinggap di wadah tinta Imam Al-Ghazali. Ketika itu lalat tersebut menghisap tinta milik Imam Al-Ghazali. Tapi apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali? Beliau membiarkannya hingga lalat tersebut kenyang dan pergi dengan sendirinya. Itu karena Imam Al-Ghazali memiliki kasih sayang sesama makhluk hidup. Dan ternyata amal tersebut yang membawa Imam Al-Ghazali menuju ke surga. Dan masih banyak lagi cerita yang mengisahkan tentang hal sepele, amalan sepele, ibadah yang sepele di pandangan kita, akan tetapi besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh seorang perempuan penghibur malam yang memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan. Dan masih banyak lagi cerita yang menerangkan perihal tersebut. Dan jangan lupa ketika kita beribadah, jangan sombong. Karena sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, iblis itu dikeluarkan dari surga karena ia sombong. Oleh karena itu, walau bulan Ramadan telah usai, walaupun bulan suci ini telah selesai, mari kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Walaupun itu ibadah yang sepele, seperti menyingkirkan paku dari tengah jalan dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu amal apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tadi, jangan sombong ketika beribadah. Ini ada cerita seorang ahli ibadah, setiap harinya ibadah tanpa berbuat maksiat. Bahkan ia menyendiri di suatu pulau agar tidak berbuat maksiat. Akan tetapi ketika ia meninggal, lalu ia dihadapkan dengan Allah, ia dengan sombongnya mengatakan kepada Allah ingin masuk surga dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang telah ia pekerjakan di dunia. Yang akhirnya Allah menimbang amal-amalnya, ibadah-ibadahnya dengan nikmat yang telah diberikan Allah selama ia hidup. Dan hasil timbangannya, amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang dikerjakan di dunia ini beratnya seperti kapas, dan nikmat Allah itu seperti batu yang akhirnya jomplang. Dan amalan ibadah-ibadah itu tidak ada berartinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ia melupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan jangan sombong atas apa yang telah kita lakukan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah ataupun menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.